Oke, assalamualaikum teman-teman sahabat Facebook. Sebelum dilanjut, saya akan menyapa dulu sahabat-sahabat saya ya, Kang Dewa Bejana di Jaul, kemudian Haji Amran ya di Kebon Jati yang selalu mengajak ngopi ya, ngopi-ngopi. Kemudian teman-teman alumni SMA 1 angkatan 98 ya, Kang Ipei di Tifar, kemudian siapa Haji Engkus ya, kemudian Bu Irma ya di yang sedang di Tasik katanya. Selanjutnya siapa teman-teman saya ya, yang lainnya seperti Kang Ipei Baso di Santiong ya, Kang Jiweng juga ya, banyak lah yang tidak bisa saya sebutkan semuanya ya. Kalau disebutkan semuanya bisa memakan waktu sampai 24 jam ya. Oke, pada Jumat ini ya, Jumat itu kan disebut di dalam Islam itu sebagai Sayyidul Ayam. Sayyid itu kan penghulu ya, penghulu. Penghulu itu paling atas ya, paling tinggi lah. Makanya di Sunda kan, bahkan bukan hanya di Sunda, sebetulnya kata hulu ini kan bahasa Melayu ya, hulu. Hulu itu bagian paling atas lah, paling paling apa ya, upami Sunda mah nonnya tongohnya. Tari Sunda teh eta penghulu di apa kata hulu ya, kata hulu itu di Sunda mah jadi kata yang dinilai cukup sarkas atau kasar ya, hulu mastaka ya. Saya tidak tahu kenapa ya, selalu terjadi yang namanya apa ya, transform ya, transform itu perpindahan pemaknaan dari satu bahasa ke bahasa lain ya. Kan kalau hulu dalam bahasa Indonesia itu bagian sungai lah yang paling sebelah sana ya, sebelah sebelah atas. Kemudian dipindahkan ke dalam bahasa Sunda, hulu itu jadi mastaka ya. Karena mungkin letak letak mastaka atau hulu ini memang ada di atas ya. Namun kata hulu di dalam bahasa Sunda ini seolah-olah menjadi kata yang tidak pantas diucapkan di dalam keseharian ya, kecuali mungkin kalau sedang emosi ya, ngambek ya. Tapi ya usahakan ngambek pun katanya gunakan bahasa yang sopan ya. Jadi ketika ngambek kan ku bahasa Sunda mah sia mah misalkan. Nah, kayak mah gentosnya anjeun mah ngana satu patos ya loyog atau tepas tepati pantas lah. Kemudian pada apa live ini saya akan mengupas melanjutkan bahasan episode tentang Idul Fitri dari tahun ke tahun ya, atau timangsa ke mangsa. Kita akan mengupas bagaimana situasi Idul Fitri tahun 90-an ya. Nah, jadi kalau kita melihat situasi dan kondisi sosial ya tahun 90-an itu disebutkan ya oleh para pengamat sosial saat itu sebagai masa, bisa disebut sebagai masa keemasan atau masa kejayaan umat manusia. Nah, bahkan salah satu penulis ya, pemerhati sosial ya, yang bernama itu dulu apa siapa Francis Fukuyama ya, menulis sebuah buku dengan judul The End of History and the Last Man. The Last Man bukan The Last Man ya. Man mah bahasa Sunda tuh. Nah, jadi tahun 90-an ini dikatakan sebagai the end of history ya, atau akhir sejarah, dan the last man ya, akhir manusia atau manusia paling akhir. Artinya begini, karena mungkin itu Francis Fukuyama itu menulis buku sesuai dengan sudut pandang dia sebagai peneliti, dan mungkin lebih condong pemikirannya itu terhadap liberalisasi atau
liberalisme ya. Makanya tahun 90-an dipandang oleh Fukuyama sebagai the end of history ya, atau akhir sejarah umat manusia. Ya bukan kiamat ya. Hal itu ditandai salah satunya ya di tahun 90-an nih sebagai bentuk masa kejayaan dalam perspektif sebutlah Amerika lah, atau perspektif negara-negara barat ya, bahwa tahun 90-an itu merupakan awal atau ya sebagai awalan ya masa berakhirnya perang dingin antara blok timur dengan blok barat kan. Soviet itu mulai runtuh ya dari komunisme ke kapitalis tentu saja, atau ke nasionalis lah lebih tepatnya, atau menggunakan sistem kembali ke sistem demokrasi lah kalau di dalam sistem pemerintahan. Nah jadi tahun 90-an itu dikatakan sebagai masa kejayaan umat manusia, memang kondisinya seperti itu. Berakhirnya perang dingin, kemudian yang kedua munculnya generasi X dan sebagian Y ya. Dikatakan bahwa generasi X ini, meskipun kita memang tidak memiliki kewenangan untuk membanding-bandingkan antara satu generasi dengan generasi lainnya. Namun berdasarkan pengamatan ya bahwa generasi X dan Y ini dapat dikatakan sebagai generasi yang memang lebih tahan banting, kemudian lebih memiliki kapasitas, karena di tahun 90-an ini ya muncul generasi yang istilahnya itu sangat kreatif tetapi tidak bisa lepas dengan masa lalu. Nah, di sini kan mulai muncul hal-hal yang sifatnya memang berbau teknologi ya. Makanya oleh para ahli bahwa generasi X ini ditempatkan kalau tidak salah nih ada di kuadran kedua, artinya generasi yang mulai melek ya, atau mulai mengenal teknologi, namun generasi ini tetap tidak bisa melepaskan dirinya dengan masa lalu ya. Masa lalu itu artinya tradisi-tradisi yang memang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Saya ambil contoh lah, di masa kejayaan generasi X seperti saya ya, waktu masih anak-anak itu berbagai permainan itu memang ditampilkan ya, atau dilakukan, sehingga bebentengan ya, galasin, pokoknya nama setiap bulan setiap usum teh aya we gitu kaulinan anu memang kita lakukan gitu. Jadi seolah-olah kita itu tidak kehabisan ide, dan hampir setiap permainan itu dibangun dengan kohesi atau ikatan sosial yang cukup tinggi ya. Karena setiap permainan yang dilakukan oleh anak-anak saat itu memang lebih mendahulukan kekompakan, kemudian membutuhkan adanya orang lain, selanjutnya dilakukannya itu secara bersama-sama ya, dan di dalam permainan atau kaulinan budak saat itu kita memang dituntut untuk menunjukkan sikap sportif, artinya ya siap kalah siap menang kan. Beda mungkin dengan sikap kita saat ini ya, kita memang lebih suka lebih siap menang ya, kalau kalah ya tidak siap. Nah itu kan fenomena yang terjadi di tahun 90-an itu secara sosial ya. Kemudian selanjutnya ada lagi di tahun 90-an ini fenomena di bidang seni ya. Di bidang seni ini mulai muncul musik-musik alternatif ya. Musik-musik alternatif itu musik-musik transisi ya, antara sebetulnya pemaduan antara progresivitas ide ya dengan kondisi sosial saat itu. Nah makanya di sebagian besar
negara Eropa itu tahun 90-an itu bisa dikatakan sebagai masa keemasan mereka ya. Karena blok timur itu sudah runtuh gitu. Dan saat itu ya mulai muncul kekuatan baru yaitu blok barat. Sebetulnya kekuatan lama ya, cuman tidak ada pesaing ya, tidak ada pesaing. Makanya di tahun 90-an itu sudah mulai muncul ide atau wacana untuk, bahkan ini sengaja ya, ada katanya nih ya, ada kesengajaan seperti yang ditulis oleh Huntington ya dalam buku tentang Clash of Civilization itu, bahwa meskipun dunia ini sudah tidak memiliki apa konflik antara blok barat dan timur, biasanya blok barat itu akan menciptakan musuh atau yang disebut dengan enemy ya. Enemy itu musuh yang istilah nama dibuat ya, atau pseudo enemy lah, musuh kamuflase. Dan barat itu menciptakan sosok musuh yang saat itu mulai muncul, yaitu gerakan apa ya, yang lebih condong ke Islam gitu. Makanya seolah-olah ya pada tahun 90-an itu mulai dibuat stigmatisasi bahwa Barat dengan Islam itu tidak kompak dan tidak harmonis. Di satu sisi di Barat juga, bahkan ini memang gejala yang umum dan sejak dulu sudah mulai muncul, yaitu Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Nah, ini sebetulnya adalah sebuah rekayasa sebetulnya ya, yang disengaja diciptakan supaya seolah-olah bahwa Barat itu memang selalu identik dengan kekuatan ya, kekuatan yang siap membereskan alam dunia ya. Ya namanya juga dikuasa kan. Bahkan saat itu kan tahun 90-an itu mulai muncul invasi ke Irak, ke mana ya, sana kan ada perang Teluk di situ. Itu kondisi dunia ya, kondisi geopolitik dunia. Selanjutnya selain kondisi sosial di Indonesia juga nih, masalah politik di Indonesia di tahun 90-an ini muncul yang namanya apa ya, kalau di dunia kan keruntuhan Soviet, di Indonesia di ujung tahun 90-an ya, atau di penghujung tahun 90-an, seperti kita ketahui itu Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto itu runtuh kan, diganti oleh reformasi. Bahkan pada tahun 90-an ini ya, di dekade 90-an ini, pemilu itu dilaksanakan tahun 92, kemudian 97 dan 99 ya, 3 kali loh dalam 10 tahun ya, dalam satu dekade. Biasanya kan kalau dalam satu dekade ya 2 kali kan, ini 3 kali ya. 3 kali pemilu kita melaksanakan pesta demokrasi di tahun 90-an. Saya sangat kagum ya terhadap, bukan karena saya memang pernah mengalami hidup di tahun 90-an, ini secara objektif saja bahwa tahun 90-an ini adalah masa-masa kita ya, generasi X dan Y ini ditempa atau pamema di nonia, dimasukkan ke salah satu training center ya tahun 90-an tuh. Jadi makanya ada yang mengatakan bahwa generasi X dan Y ini memang sebagai satu generasi emas ya di dalam sejarah peradaban umat manusia. Ya, karena fakta yang terjadi saat ini, Bill Gates, kemudian siapa itu pemilik Facebook ya, kemudian pemilik atau yang membuat media sosial dan desain internet saat ini memang dikategorikan sebagai generasi X dan Y. Nah, generasi X, Y, Z itu
sekaligus memanfaatkannya gitu ya. Nah, ini bukan berarti bahwa generasi Z atau nanti generasi alpha ini generasi yang lemah, tidak seperti itu, karena kita juga memiliki andil sebetulnya dalam menciptakan mental generasi Z ya, yang ada di kuadran 4 kalau tidak salah ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, makanya saya akan mengupas suasana Idul Fitri di tahun 90-an. Kejadian-kejadian yang ada di dunia pada saat itu, termasuk di Indonesia itu sebetulnya memiliki pengaruh yang cukup signifikan juga terhadap kejadian-kejadian di tingkat lokal ya, di kota Sukabumi khususnya. Tahun 90-an itu di kota Sukabumi ini ya, saya amati sudah mulai muncul ya mall kan. Kalau tidak salah itu Ramayana ya. Kemudian bioskop 21 pun sudah mulai ada. Kemudian secara politis saat itu kan memang masih kokoh ya, Orde Baru kan, artinya bahwa di kota Sukabumi pun masih sama lah dengan tingkat nasional ya, karena pada masa kepemimpinan Pak Harto itu kita memang seolah-olah diseragamkan lah di dalam politik mahnya. Nah itu teh sebetulnya satu batu loncatan bagi generasi X saat itu, supaya mereka itu berpikir untuk bagaimana nih di dalam politik ini nanti menghasilkan satu hal yang memang ideal ya, paling ideal. Makanya ada yang namanya gerakan reformasi. Dan sayangnya ya, yang namanya gerakan reformasi pun sampai saat ini masih menyisakan cukup banyak pekerjaan yang tidak kunjung selesai-selesai juga ya. Banyak hal yang memang belum sepenuhnya memenuhi atau belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang dicita-citakan pada tahun 98 oleh gerakan mahasiswa saat itu ya. Nah, makanya anak-anak pada saat itu, pada tahun 90-an itu ya, merasakan betul bagaimana situasi dan kondisi sosial tahun 90-an ya. Meskipun mungkin sebagian besar anak-anak tahun itu berbeda dengan saat ini ya. Saya melihat ya, anak-anak saat ini sudah ada yang karena mungkin terlalu banyak menonton cuplikan-cuplikan atau tayangan-tayangan di media sosial, di YouTube ya, mengenai politik, itu sudah mulai memasuki ranah-ranah politik meskipun candaan ya. Saya bisa melihat lah banyak anak-anak yang tiba-tiba membenci seorang tokoh politik ya. Saya kaget juga ya, kenapa ada anak-anak yang ambek kayak cenanya. Kunaon cenah ditanya. Seperti itu loh ya situasi tahun tahun ini ya. Kalau dulu kan tidak begitulah. Anak-anak lebih 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 banyak eh, apa namanya disebut lebih banyak main di dunianya begitu. Nah, bagaimana fenomena Idul Fitri tahun 90-an? Itu sebetulnya tahun 90-an karena masa itu tidak terlalu jauh ya dengan tahun 80-an. Ya kalau di saat perayaan Idul Fitri memang masih menyisakan apa yang biasa dilakukan oleh anak-anak atau oleh masyarakat di tahun 80-an ya. Jika misalnya Ameng ka Kota masih aya saat itu, meskipun sudah mulai tumbuh yang namanya naon ya, kalau saya kan saat itu masih sok Ameng ka Kota lah pami Idul Fitri, namun seiring dengan bertambahnya usia dan naon ya, kedewasaan lah sebut saja, di tahun 95 itu kan sudah duduk di bangku SMP ya, 95 sampai 98 di SMA.
itu sudah mulai langka sekali ya anak-anak yang seusia dengan saya itu setiap Idul Fitri itu main lagi ke kota ya. Kalau dulu kan nyebutnya ke kota, ke Sukabumi teh. Itu sudah mulai langka ya. Artinya sudah mulai memanfaatkan momentum Idul Fitri ini untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang ada di wilayah ya. Misalnya lebih lebih enak apa ngawangkong ya dengan teman-teman sebaya, kemudian apa silaturahmi dengan tetangga-tetangga ya. Nah, kalau dulu kan tidak begitu ya waktu anak-anak. Kita langsung apa tahun 80-an ya langsung main ya, langsung main ke kota ya ameng lalajo bioskop. Nah, di tahun 90-an ini ponsel itu sudah ada sebetulnya, namun hanya dimiliki mungkin oleh kalangan terbatas ya, kalangan terbatas artinya selain harganya cukup tinggi atau mahal, memang produksi ponsel di tahun 90-an ini memang masih terbilang cukup minim ya. Lamun ima limited lah, limited edition ya. Namun nanti kita akan melihat lonjakan kemajuan teknologi itu merangsek begitu cepat di awal tahun 2000 ya. Bagaimana hebatnya apa para produsen ponsel terutama Nokia kan kalau awal tahun 2000-an itu sampai menghipnotis jutaan penduduk Indonesia dan miliaran penduduk dunia untuk masing-masing terkoneksi belum sampai ke jaringan internet ya, terkoneksi oleh gelombang elektromagnetik yang ada pada HP melalui layanan telepon dan SMS saat itu. Nah, jadi suasana Idul Fitri di tahun 90-an saya katakan memang masih menyisakan apa yang biasa atau yang apa ya tradisi lah. Tradisi yang terjadi di tahun 80-an ya. Ya saya masih tahun sampai tahun 94 tadi kan saya masih suka main ke kota nonton film ya di saat Idul Fitri itu. Kemudian di tahun 95 sampai 98 itu sudah mulai muncul saya katakan tadi kedewasaan lah. Kita lebih lebih banyak membangun komunikasi ngawangkong di sisi jalan dengan teman-teman ya, kemudian apa silaturahmi dengan tetangga dengan handai taulan ya. Itu di tahun 90-an. Masalah kondisi sosial ya. Dan saat itu saya masih ingat ya, setiap setelah sholat id itu selalu ada sesalaman heula tah di lapang teh ya. Setelah sholat itu sesalaman dulu ya. Setiap individu itu saling menyalami, saling memaafkan. Bahkan sepanjang jalan saya pulang itu di pinggir jalan itu tetangga itu sudah menyambut kedatangan atau kepulangan orang yang sudah menunaikan sholat id. Bersalaman ya sepanjang jalan itu. Nah, saat ini mungkin masih dilakukan, namun apa tidak seperti zaman atau tahun 90-an. Kalau tahun 90-an itu kompak semua sesalaman dulu sebelum pulang dari lapang saat setelah menunaikan sholat id itu. Itu ada yang hilang memang. Nanti mungkin tahun ke tahun itu akan mulai hilang terkikis lah tradisi-tradisi seperti itu, dan ini memang mesti saya ingatkan mesti tetap dipertahankan dan mesti ada satu keinginan atau tekad kita untuk tetap membangun tradisi yang baik ya. Salah satunya sasalaman ya setelah sholat id ya. Nah begitu. Kemudian tahun 98, 97, 98, 99 bahkan sampai awal milenium kedua kita dikejutkan oleh satu fenomena sosial ya, terutama di bidang ekonomi ya, ada yang namanya krisis moneter. Bahkan oleh sebagian pihak itu bukan hanya disebut sebagai krisis moneter ya, juga merupakan krisis multidimensi. Bahkan bagi sebagian pihak ada yang mengatakan bahwa ini adalah upaya barat ya kalau ima diluluguan ya ku George Soros ya untuk
namanya melemahkan negara berkembang yang ada di Asia dan Afrika yang notabene itu mayoritas muslim ya. Itu satu kekhawatiran dari sebagian pihak bahwa katanya sampai kapanpun itu yang namanya barat itu atau western itu tetap mereka tidak akan melepaskan begitu saja ya, atau tidak akan membiarkan begitu saja negara-negara di Asia dan Afrika itu untuk menjadi negara yang maju. Makanya dihantam katanya oleh yang namanya krisis moneter, dan itu sangat sangat dahsyat sekali pengaruhnya. Tiba-tiba inflasi sangat tinggi ya, yang dulunya saya ambil contoh lah, yang dulunya kita punya uang 100 itu bisa membeli 3 batang rokok ya, tiba-tiba teka beli sebatang-batang acan ya, tahun tahun 97, 98, 99 itu ya. Yang dulunya misalnya minyak tanah hitungan 450 ya 1 liter, tiba-tiba jadi 900. Yang jelas ada juga sih pihak yang memang saat itu masyarakat ya, yang saat itu diuntungkan dengan adanya krisis moneter, karena krisis moneter ini akan berbanding lurus dengan penambahan nilai jual emas ya. Banyak sekali di Balandungan itu para pedagang emas ya, namun ima calo emas nah ya, para pedagang emas yang tiba-tiba mendapatkan keuntungan yang sangat cukup tinggi karena menjual emas di saat nilai jual emas itu sangat tinggi. Namun tentu saja tidak terlalu signifikan sih jika dibandingkan dengan tingkat inflasi ya. Nah, makanya saat itu tapi saya cukup unik sekali ya di Indonesia ini, meskipun tahun 97 sampai 99 kita dihadapkan pada satu krisis yang cukup krusial, yaitu krisis moneter. Ketika suasana Idul Fitri itu kita tetap enjoy, kemudian kita tetap bahagia ya, kita tetap bisa mencicipi hidangan-hidangan yang kita buat ya. Kemudian kita juga masih tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan yang memang biasa dilakukan di saat Idul Fitri. Nah, itu uniknya bangsa kita ya. Uniknya bangsa Indonesia ini memang seperti itu. Mungkin kalau krisis moneter ini menimpa negara lain ya, meskipun memang saat itu global ya krisisnya. Saya ambil contoh lah, Yunani itu pernah mengalami krisis sampai kolaps ya. Sampai kolaps itu. Namun ketika menimpa Indonesia ya biasa-biasa saja. Mungkin bagi ada yang mengatakan begini, nah kalau Indonesia kan sudah biasa cina. Biasa hirup susah sebenarnya. Jadi ketika ada krisis moneter teh memiliki kemampuan untuk bertahan. Tidak seperti itu sebetulnya. Yang jelas bahwa ketahanan bangsa Indonesia dalam skala mikro itu memang cukup hebat ya, cukup hebat di masyarakat itu. Santai saja ya. Nah, dikatakan sebagai krisis multidimensi saat itu, kita lihatlah di awal reformasi itu mulai muncul. Saya sangat tabu sekali sebetulnya untuk mengatakannya. Di kota Sukabumi saja ya, bioskop itu mulai melempem satu itu. Nah, ternyata untuk meningkatkan kembali animo penonton ya, animo masyarakat untuk datang ke bioskop, celakanya nih produksi atau produsen film itu justru lebih banyak memproduksi film-film yang yang lebih banyak ya mempertontonkan adegan-adegan vulgar. Saya aneh juga nih ya, di tahun 90-an ini ketika animo masyarakat terhadap bioskop ini mulai menurun ya, justru
produsen film di Indonesia nih ya, produsen film di Indonesia justru lebih banyak memproduksi film-film yang menayangkan adegan-adegan vulgar. Dan itu memang cukup, kalau saat ini suka bisa dikatakan anomali ya. Kan mestinya kalau misalnya begini, ketika ketika bioskop itu mulai kehilangan penonton, mestinya si produsen film itu membuat film-film yang memang memiliki kualitas yang cukup bagus gitu ya, supaya si penonton teh, supaya masyarakat ini mau menonton kembali bioskop. Dan tentu saja mesti membenahi si tempat-tempat duduk ya atau bioskopnya. Ya mungkin yang sampai saat saat itu sudah sampai ke sana pemikirannya adalah bioskop-bioskop 21. Kota Sukabumi kan dulu pernah punya bioskop 21 lah, meskipun memang harga tiketnya cukup cukup mahal jika dibandingkan dengan bioskop-bioskop yang ada, namun si penonton bioskop itu memang di ketika masuk ke bioskop itu nyaman gitulah, tempat duduknya pun nyaman, kemudian eh, dingin kan, adem, nah begitu ya. Nah justru bioskop-bioskop yang notabene adalah bioskop yang saat itu di kota Sukabumi sudah ada di ambang keruntuhan, lebih banyak menayangkan film-film yang mempertontonkan adegan vulgar. Ya saya tidak perlu sebut lah nama judul-judulnya lah, karena memang itu bukan lagi sudah menjadi rahasia umum kan, film-film seperti itu di tahun 90-an. Nah itu adalah, saya pikir itu salah satu cara yang tidak tepat ya yang dilakukan oleh produsen film saat itu. Apalagi pada tahun 90-an ini ya, di tahun 80, 90 awal nih, saya di bidang musik lah, di bidang musik itu sudah mulai muncul ekspansi lagu-lagu Malaysia kan. Kita mengenal lagu Isabella ya. Kemudian lagu-lagu siapa? Isabella, Iklim kan, itu tahun tahun 85 sampai 95-an lah. Dan di tahun 95 ini mulai muncul kembali lah musik-musik Indonesia yang memang berusaha untuk mengimbangi ekspansi musik-musik Malaysia lah. Dan masing-masing memang memiliki karakter khusus mengenai musik yang ditampilkannya. Kalau Malaysia kan karena memang lebih cenderung Melayu, biasanya mendayu-dayu ya. Kemudian di tahun 94 sampai 2000 itu mulai muncul band-band Indonesia yang memang lebih berkiblat ke band-band yang ada di Amerika dan Eropa ya. Saya misalkan Padi kan lebih 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 itu ke YouTube misalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi memang tahun 90-an ini sangat ini sekali lah, sangat kompleks ya. Dipenuhi oleh kompleksitas yang mungkin kalau diuraikan satu-satu akan sangat panjang lah. Nah, itu Sukabumi di tahun 90-an seperti itu ya. Kemudian kita pun saat itu ya ke kota Sukabumi ini, kalau bukan hanya saat Idul Fitri saja, saat itu mah sudah mulai wani lah mangka kota teh, jadi henteu kudu ngantosan heula teman-teman ya. Kita langsung saja kalau mau main ke kota main lah gitu. Karena memang kota saat itu sudah mulai memiliki mall ya, kemudian sudah ya inti nama yang jelas bahwa pemikat anak-anak kampung untuk ke kota saat itu adalah mall ya. Kalau dulu itu ya, selain mall mungkin ada Kapito kan, ada Dingdong, kemudian ada juga tempat-tempat mainan lainnya. Nah, jadi sekali lagi bahwa kondisi tahun 90-an memang seperti itu adanya. Seperti yang saya katakan bahwa kompleksitas yang terjadi di tahun 90-an ini justru telah membawa dampak positif bagi anak-anak saat itu, bagi remaja saat itu untuk lebih memaknai kehidupan ya.
kita tidak agul lah. Saya tidak agul dengan situasi saat itu. Ini adalah satu fakta, satu fenomena yang memang dialami ya, kita alami oleh generasi X dan Y, itu dialami bahwa memang tahun 90-an itu seperti itu, mimiti sosial, politik, ekonomi ya. Dan nanti kita akan mengupas bagaimana Idul Fitri di tahun 2000 ke atas ya. Yang jelas bahwa tahun 90-an sangat menyisakan sekali kenangan, kemudian menyisakan hal-hal yang memang, atau kisah yang memang cukup bagus, cukup baik, cukup hebat kalau didongengkan, kalau diceritakan, kalau dikisahkan ya. Gitu ya tahun 90-an. Tadi saya sudah mengupas masalah politiknya, bahkan global ya, kemudian sampai ke lokal. Nah, untuk bukan hanya lokal sekota Sukabumi, juga termasuk item paling kecil yaitu kampung-kampung yang saat itu ya, Balandongan itu sampai tahun 97 itu masih kabupaten ya. Karena masih kabupaten, Siga Balandongan, Cicadas, Pangkalan, Santiong, ya itu masih kabupaten itu sampai tahun 97. Karena wilayah kota Sukabumi itu hanya Kecamatan Cikole kan, Citamiang, Warudoyong ya. Kemudian untuk wilayah Bacile ya, Baros, Ciberem dan Lember Situ itu masih Kabupaten Sukabumi sampai tahun 97. Nah, tentu saja ketika wilayah Bacile ini masuk ke wilayah administrasi Kota Madia, satunya Kota Madia Sukabumi, itu mulai muncul yang namanya transisi, naonnya bukan ekologis, transisi sosial ya, transisi sosial tina masyarakat eh, perdesaan ke masyarakat perkotaan. Itu ada yang namanya transisi. Banyak sekali lah ya, transisi yang terjadi di masyarakat perdesaan yang mulai memasuki masyarakat kota ya, tina desa ke kota kan. Nah, jadi kota Sukabumi kan saat itu masih Cikole, Citamiang, Gunung Puyuh ya, Wardoyong. Disebutnya kan Cicigoa ya, Cicigoa. Nah, setelah Cicigoa itu sebagai kecamatan kecamatan lama yang sudah masuk ke wilayah kota, muncullah Bacile ya. Bacile ini pada saat itu tahun 97 diproyeksikan akan menjadi pusat kota sebetulnya ya, apalagi Ciberem kan. Saat itu sudah mulai diproyeksikan bahwa wilayah Bacile ini sebagai penyangga kota utama ya, sebagai penyangga 4 kecamatan itu akan mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Dan hal itu dilakukan atau ditindaklanjuti dengan pembangunan saat ini ya, kita lihat jalur lingkar selatan itu yang melintasi wilayah Bacile. Dan memang dampaknya cukup baik, namun tentu saja membutuhkan waktu yang lama ya untuk membangun 3 kecamatan sampai menjadi pusat naonnya, bukan pusat kota sebetulnya, karena sampai saat ini ya kota Sukabumi ini memang masih memusat di wilayah eh, apa Cikole kan, untuk pusat perekonomian pun masih di Cikole kan, Cikole Citamiang lah. Makanya setiap setiap tahun ya kalau menghadapi Idul Fitri itu 10 dinten sampai sadinten sebelum Idul Fitri, kota Sukabumi itu sangat padat sekali ya, penuh belanjanya, penuh jalan-jalan dan lain sebagainya. Karena sampai saat ini kita memang belum secara sistematis ya, belum menjadikan Bacile ini sebagai penyangga kota tua ya. Kalau kota lama, bukan kota tua, penyangga kota lama ya, penyangga wilayah lama. Saya masih banyak ya, misalnya untuk membeli kabel itu kan sebetulnya di Cipenengah juga ada sebetulnya toko kabel ya, tapi kako tahu cuna. Sampai saat ini loh ya, banyak masyarakat yang hanya untuk membeli kabel pun ya,
Minangkabau itu walaupun di Cipanengah Misa atau di mana di wilayah ya Baros itu ada ya tetapnya ka kota we malina sakalian belanja cenah nya. Tah jadi sampai saat ini memang wilayah Bacile kemudian wilayah yang dekat saya katakan tadi Cicigua ya Cikole Citamia Gunung Puyuh Wardoyong memang masih Cikole Bacile ya Bacile memang masih belum bisa menjawab persoalan tentang kota dalam hal tertentu tentu saja ya. Tetapi di bidang-bidang lain ya memang kita memang Bacile ini memang sudah cukup signifikan di dalam pertumbuhannya. Apalagi di bidang pemukiman lah. Pemukiman kan kita sudah melihat ya wilayah-wilayah di Bacile ini dalam kalau tidak salah 3 tahun terakhir ini sudah mulai bermunculan berbagai macam perumahan kan terjadi alih fungsi lahan ya tina lahan-lahan pertanian produktif ke perumahan dan ini memang memiliki dampak dampak yang signifikan juga terhadap lingkungan dan kita memang mesti banyak mengantisipasi hal seperti ini sebetulnya karena meskipun Bacile sejak tahun 97 ya sudah mulai masuk ke wilayah kota Sukabumi tapi sampai masa kepemimpinan Pak Musli itu wilayah Bacile ya ini masih diproyeksikan sebagai zona pertanian ya zona pertanian atau zona agraris lah memang mesti kita pertahankan meskipun sulit ya karena pertama ke kota Sukabumi sudah mulai banyak pendatang kemudian yang kedua diimbangi juga oleh pertumbuhan populasi yang cukup tinggi ya yang cukup tinggi lah untuk kota Sukabumi ini di tahun ke tahun itu ya nah jadi tahun 90-an itu Bacile baru masuk menjadi wilayah kota Sukabumi. Nah, begitu ya. Jadi perpindahan administrasi ini ya di kabupaten ke kota memang membawa pengaruh yang cukup signifikan juga terhadap pola hidup dan sistem sosial masyarakat anu asana masyarakat desa ke kota. Meskipun mungkin sampai tahun 2005 masyarakat perdesaan yang mulai memasuki masyarakat kota ini tetap masih menyisakan perilaku-perilaku desa. Nah, begitu ya. Jadi tetap 90-an nanti kita akan bahas lah Idul Fitri atau Lebaran tahun 2000 ke atas sampai saat ini ya di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak tepat, kemudian karena mungkin kelelahan, biar tetas lompatan nya. Lumayan lompatan 3 kilo, ya 3 kilo ditambah jalan kaki 5 kilo, jadi 8 kilo. Supaya sehat. Oke, begitu teman-teman, mohon maaf sekali lagi saya ucapkan masih dalam suasana Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Atur nuhun. Wassalamualaikum.